Di jantung Sumatera Barat ada sebuah jalur yang melegendaris, Sitinjau Lowe. Jalur ini dikenal indah sekaligus ekstrim, penuh tanjakan curam, tikungan tajam dan juga risiko longsor yang selalu menghantui. Namun kini sebuah proyek besar tengah meretas jalan baru, flyover Sitinjau Lowe. Inilah proyek yang digadang-gadang menjadi solusi permanen untuk memutus rantai kemacetan dan juga kecelakaan di jalur vital penghubung Padang dengan daerah sekitarnya. Di bulan Agustus 2025, progresnya memasuki tahap krusial. Dan di video kali ini, mari kita telusuri 7 fakta terkini flyover Sitinjau Lowe yang bukan sekedar jalan, melainkan harapan baru bagi Sumatera Barat. Sahabat semuanya, pembangunan flyover Sitinjau Lowe dibangun secara bertahap. Titik awalnya berada di Panorama 1 dengan target jelas rampung pada akhir tahun 2027, yang artinya masyarakat harus bersabar dalam beberapa tahun lagi. Namun manfaatnya diyakini akan jauh lebih besar. Jalan ekstrim yang dulu ditakuti perlahan disulap jadi jalur yang aman dengan konstruksi modern. Pembangunan tak bisa dimulai tanpa lahan yang jelas. Saat ini proses pembebasan lahan sudah berlangsung. Panorama 1 menjadi titik utama yang tengah dibebaskan. Tahapan ini memang penuh tantangan, namun pentingnya agar proyek ini berjalan sesuai jadwal dan juga minim gesekan sosial. Sahabat semuanya, selama ini jalur di Sitinjau Lowe dikenal dengan jalur yang rawan macet. Bus besar sering tertahan di tanjakan, truk melambat hingga antrian panjang tak terhindarkan. Belum juga ini dengan ancaman longsor yang datang setiap musim hujan. Flyover Sitinjau Lowe digadang sebagai solusi permanen, mengurangi kepadatan sekaligus meminimalkan risiko bencana. Sebuah jawaban untuk keresahan lama masyarakat Subar. Sitinjau Lowe bukan sekedar jalur biasa, ia adalah nadi vital untuk menghubungkan Padang dengan Solok dan daerah sekitarnya. Dari arus perdagangan, distribusi logistik hingga pariwisata, jalur ini berperan penting. Flyover berarti memperkuat konektivitas antar wilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan akses yang lebih aman bagi semua. Dan yang lebih menariknya dari nama Sitinjau Lowe yaitu menyimpan sebuah cerita. Dalam bahasa Minangkabau, Sitinjau berarti melihat dari ketinggian dan Lowe berarti laut. Jadi dari titik ini orang bisa menatap Samudra Hindia Biru di kejauhan. Sejak masa kerajaan Pagaruyung, kawasan ini digunakan sebagai titik strategis untuk memantau musuh dari arah pantai. Ini ia menjadi jendela alam sekaligus jendela sejarah, tempat legenda dan panorama menyatu. Sahabat semuanya, bayangkan ketika flyover ini selesai, Sitinjau Lowe tak lagi dikenal karena ekstrim jalurnya, melainkan keindahan konstruksinya, seperti jalan di pegunungan Swiss. Flyover ini bisa jadi ikon baru wisata Sumbar. Wisatawan bukan hanya datang untuk panorama alam, tetapi juga untuk melihat perpaduan teknologi dan keindahan perbukitan Minangkabau.
Namun perjalanan ini belum usai. Cuaca ekstrim, kondisi tanah, perbukitan hingga kepastian anggaran menjadi tantangan yang nyata. Jika semua ini bisa diatasi, flyover Sitinjau Lawe akan jadi warisan infrastruktur yang membanggakan. Ia bukan sekedar jalan beton, melainkan simbol bagaimana manusia bisa berdamai dengan alam tanpa kehilangan rasa hormat pada sejarahnya. Sahabat semuanya, demikianlah 7 fakta terkini tentang flyover Sitinjau Lawe di Sumatera Barat. Sebuah proyek yang bukan sekedar jalan baru, melainkan jembatan harapan bagi mobilitas keamanan dan juga ekonomi masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Apakah proyek ini benar-benar akan jadi ikon baru di Sumatera Barat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan cerita pembangunan dari alam Indonesia. Menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh.